ChatGPT dalam pembelajaran dapat membantu pengajar dalam membuat media evaluasi pembelajaran yang menarik dan efektif. Berikut cara pembuatan media evaluasi pembelajaran dengan web WordWall. Pertama, gunakan Google atau Firefox untuk mengakses web WordWall. Klik WordWall, kemudian masukkan akun Google untuk dapat mengakses web WordWall. Klik bagian Create Your First Activity Now. Pilih template interaktif sesuai dengan tujuan media evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan Spin the Wheel. Pada bagian ini, kita dapat mengisi judul materi pembelajaran. Untuk bagian Simple Wheel, kita dapat mengisi kotak-kotak dengan soal-soal yang akan kita gunakan dalam media evaluasi pembelajaran. Pada bagian ini kita juga dapat menambahkan item soal yang kita butuhkan dalam media evaluasi pembelajaran. Jika semua soal telah ditambahkan, kemudian pada bagian ini kita akan masukkan opsi jawaban soal. Tandai silang pada jawaban yang salah, tandai centang pada jawaban yang benar. Jika soal dan opsi jawaban telah dimasukkan, maka klik Done untuk menyelesaikan media. Inilah tampilan pada media evaluasi berupa spin. Kita dapat menguji coba dengan mengklik Spin It untuk memulai permainan. Pada soal yang terpilih, peserta didik akan langsung diarahkan pada opsi jawaban soal. Pada bagian ini, peserta didik juga dapat mengetahui apakah opsi yang mereka pilih benar atau salah. Apabila menginginkan tampilan yang lebih menarik, pada bagian bawah kita dapat memilih tampilan visual yang lebih menarik untuk media evaluasi pembelajaran. Untuk contoh selanjutnya, kita akan menggunakan Match Up untuk soal mencocokkan. Pada bagian ini kita dapat memasukkan soal yang akan kita gunakan dalam media evaluasi. Pada bagian kata kunci, kita dapat memilih gambar yang sesuai dengan jawaban soal. Masukkan soal dan gambar jawaban untuk permainan mencocokkan. Kemudian masukkan judul materi pembelajaran yang digunakan. Setelah semua selesai, maka klik Done untuk menyelesaikan aktivitas. Maka inilah tampilan dari media evaluasi pembelajaran dengan permainan mencocokkan. Pada bagian ini, skor dalam pengerjaan soal dapat terlihat. Demikianlah cara pembuatan media evaluasi pembelajaran dengan menggunakan web WordWall. Halo, mari kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini dan alur tujuan pembelajaran pada materi ini supaya dapat memahami bagaimana proses dan apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Apakah kalian tahu bagaimana makanan dicerna oleh tubuh? Kalau kalian belum tahu, mari simak video ini. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem yang ada di dalam tubuh yang mencerna setiap makanan yang kita makan. Dalam proses sistem pencernaan terdapat organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan.
Perjalanan makanan kita dimulai dari mulut. Pada mulut terdapat pencernaan yang dikenal dengan pencernaan mekanisme dan pencernaan kimiawi. Kemudian makanan menuju kerongkongan, yaitu saluran penghubung antara mulut dan lambung. Kemudian makanan dicerna di dalam lambung. Kemudian makanan akan mengalami proses pencernaan paling panjang yang berada pada usus halus. Kemudian pada usus besar, makanan yang tidak dapat dicerna usus halus dicerna kembali oleh usus besar. Dalam sistem pencernaan juga terdapat gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan. Itulah pembelajaran mengenai sistem pencernaan pada manusia. Seandainya kamu dapat melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan, seperti makanan kita, bagian mana yang paling ingin kamu lihat dari dekat dan apa alasannya?